Ini ada Paskas, ada KMPI, ada Biker Suwan, menyatu itu satu. Tapi nanti begitu komandannya mengatakan siapkan barisan, maka masing-masing dia akan berbaris sesuai dengan kesatuannya. Paskas, masalahnya bajunya, kaosnya Paskas, jaketnya KMPI. Yang Paskas sebaris dengan Paskas, yang KNPI juga baris dengan KNPI, yang Biker Subuhan akan sebaris dengan Biker Subuhan. Sama-sama Biker Subuhan pun dia pasti akan menengok mana yang sama Biker Subuhan. Ada yang Kap 70, ada yang RX King, ada yang Vespa, ada yang Moge. Begitu komandannya mengatakan luruskan barisan, mengawali hari kita dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu kita serahkan diri kita kepada yang tak nampak, kepada Allah. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillahi rabbil alamin. Kita pun berdoa minta kepada Allah. Kita sadar tentang kelemahan diri kita tak punya apa-apa. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita duduk dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namutu wa biha nub'atu insyaallah taala minal amin. Jadi ada orang-orang yang tidak meyakini yang tak nampak ni tak ada ini. Tangan ada. Ada. Mana buktinya tangan itu ada? Nih, nampak. Kaki ada? Ada. Mana buktinya kaki itu ada? Nah, itu nampak. Tuhan ada? Ada. Tapi Tuhan tak nampak. Berarti Tuhan tak ada. Kalau tak nampak berarti tak ada. Oh. Yang ditanya ini anak kecil. Ada tangan? Ada. Mana tangan? Nampak kan? Nampak. Berarti dia ada. Ada kaki? Ada. Mana kaki? Berarti kaki itu ada. Nampak, berarti ada. Ada Tuhan? Tak ada. Tak nampak kan? Ya, berarti tak ada. Ditanya balik. Ada akal Bapak? Ada, tapi tak nampak. Berarti Bapak tak berakal. Ya, cepat aja membalikkannya. Akal, rindu, benci, marah, luka, itu kan tak nampak semua. Jadi memang hidup kita ini sudah diberikan Allah. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Dua-duanya kita urus. Ini yang ditengok, ini cangkangnya aja nih. Ibarat telur ayam, ini kulitnya aja. Isinya di dalam ada putihnya, di dalamnya ada kuningnya. Maka yang ini nih hanya casing sampulnya aja. Kalau dibuka kulit pipi ini, kulit muka ini, kulit ini semua muka kita ini sama semua. Tengkorak itu kan sama semua. Mana ada tengkorak cantik, tengkorak ganteng? Sama semua. Jadi orang kalau paham dia tentang hakikat ini, dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tidak merasa lebih. Tapi memang dasar manusia ini, ketika ruh ada di dalam, bersemayam dalam jasad, maka ada ego, saya merasa lebih hebat, saya lebih senior, saya lebih tua, saya lebih kaya, saya lebih. Itu namanya hawa nafsu. Nafsu itu diri saya ini nafs diri saya. Lalu kemudian diri saya ini punya keinginan, ingin makan, ingin minum, ingin itu, ingin ini, ingin politik, ingin kekuasaan. Maka keinginan itu disebut dengan hawa nafsu. Maka datanglah agama Islam. Agama Islam mengatur yang nampak dan yang tak nampak ini. Yang nampak badan mandi,
Mandi masuk Islam, mandi hari Jumat, mandi taubat, mandi haid, mandi nifas, mandi junub, mandi wiladah melahirkan, mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Nah, ini untuk mengurus yang nampak-nampak. Tapi yang tak nampak di dalam juga mesti dibetulkan. Hilangkan hasad, dengki, dendam, busuk hati, egois, marah tak tentu arah. Semua diatur oleh Islam. Jadi kalau orang hanya mementingkan pada yang nampak-nampak saja, maka dia akan rusak di dalam batin. Tapi kalau dia hanya mengurus yang tak nampak aja, yang penting kita membersihkan hati kita, jangan hasad, jangan dengki, jangan dendam, jangan egois, jangan marah. Yang penting hati kita. Kita pun tak sanggup dekat dengan dia, 3 hari sudah tak mandi. Nah, jadi Islam seimbang. Makanya ketika berkaca menengok wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana sudah kau perbaiki fisikku, badanku, fahassin khuluqi, maka yang tak nampak pun juga diperbaiki. Al-arwah, ruh saya, ruh abang, ruh bapak, ruh ibu, ruh adik, ruh kita ini arwahun mujannada. Al-arwah junudun mujannada. Ruh kita ini macam pasukan bala tentara. Pasukan bala tentara ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan darat. Begitu juga dengan kita. Ini ada Paskas, ada KNPI, ada biker semua, menyatu satu. Tapi nanti begitu komandannya mengatakan siapkan barisan, maka masing-masing dia akan berbaris sesuai dengan kesatuannya. Paskas, masalahnya baju kaosnya Paskas, jaketnya KNPI. Yang Paskas sebaris dengan Paskas, yang KNPI juga baris dengan KNPI, yang biker subuhan akan sebaris dengan biker subuhan. Sama-sama biker subuhan pun dia pasti akan menengok mana yang sama. Biker subuhan ada yang Cup 70, ada yang RX King, ada yang Vespa, ada yang Moge. Begitu komandannya mengatakan luruskan barisan, Cup 70 tak mau sebaris sama Vespa, dan Vespa tak mau sebaris dengan RX King. Kenapa? Ya, tak mungkin dia sebaris. Kalau tiba-tiba mogok di jalan kan lain underdealnya. Apa makna cakap saya ini? Bahwa kita akan bersama dengan orang yang kita memiliki banyak kesamaan. Kenapa kita ini bisa duduk bersama? Ya karena kita ada kesamaan. Ruh kita itu ruh kita itu fama ta'arafa min ha'taraf. Kalau ruhnya itu punya kesamaan, connect dia, cepat dia, merasa bestie dia, merasa soulmate dia, sejiwa dia. Tapi fama tanakara min ha'taraf. Tapi kalau sudah ada perbedaan, jangankan kawan, jangankan satu sekolah, jangankan sekampung, saudara kandung pun tak connect. Jangankan ini saudara kandung, saudara kembar, sama-sama satu rahim, beda sifatnya. Tapi kalau kita sejiwa, sesifat, sepembawaan, beda pulau, beda bahasa, beda kampung, bisa kita akrab, bisa kita dekat. Maka orang akan bersama dengan yang memiliki sifat kesamaan. Kok aku tengok akrab kali sama dia, padahal sukunya beda, kampungnya beda, orang tuanya beda, tapi kok bisa akrab sama dia? Iya kami sama kok Ustaz. Apa? Sama-sama sakau. Ada kesamaan. Jadi kita ini pun bisa berjalan bersama nih karena ada kesamaan-kesamaan. Saya memang cocok sama dia nih Pak Ustaz. Kenapa? Kami sama-sama hobi mikul beras. Itu menghabiskan beras, sama-sama menghabiskan beras. Kalau kita punya sifat yang sama-sama baik, sama-sama peduli, sama-sama kasihan, sama-sama kasih sayang, bersama kita. Tapi kalau sudah berbeda, fama tanakara min ha'taraf. Berapa lama lah kita bersama ini? Hidup ini simpel aja. Apakah itu hidup? Hidup adalah begitu, begini, begono, macam-macam teori. Hidup itu simpel, singkat saja. Hidup itu menunggu mati. Itulah hidup.
Hidup itu cuma nunggu malaikat maut datang. Cuman yang namanya menunggu itu kan bosan, jemu, memuakkan. Namanya juga nunggu, lama kali. Nah, sementara nunggu ini biar supaya nggak terlalu lama. Jadi kalau ada orang nanya, Ustaz, apa makna hidup? Hidup itu nunggu mati. Terus, ya yang namanya menunggu itu membosankan, menjemukan, memuakkan. Jadi supaya nggak menunggu ini nggak terlalu lama, dikirim Allah lah makhluk macam kau ini. Bila ada kawan ngobrol, bila ada kawan bertukar pikiran. Hidup ini kan lama kali nunggunya. Biar supaya nggak terlalu lama, kita pun menyibukkan diri. Innamal hayatud dunya la'ibun main. Hidup ini cuma main-main aja. Makanya orang-orang kaya, bisnismen, pengusaha itu pun kalau jumpa dia, ceritanya main-main aja. Main apa sekarang? Ya kita lagi main bensin ini. Campur sedikit sama solar. Lagi main apa sekarang? Ya main nikel. Main apa sekarang? Main batu bara. Bagus, asal jangan kau mainkan lah Abdul Somad batu bara. Itu ini main, permainan. Yang serius itu mana? Yang serius itu amal soleh. Banyak orang yang giliran tak serius, dia serius. Yang mestinya tak serius, dia serius. Yang mestinya tak serius, dia serius. Jadi yang kebetulan permainan, ya main-main aja. Tapi kalau udah serius, bagaimana bekal kita nanti menghadap Allah, bagaimana kita mati, bagaimana kita husnul khatimah, bagaimana kita selamat di alam barzah, bagaimana selamat di padang mahsyar, bagaimana meniti titian siratal mustaqim. Pada puncaknya nanti kebahagiaan kita adalah ar-rahah fil jannah. Istirahat yang sesungguhnya adalah di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu kawan-kawan seperjuangan itu gugur. Kawan SD meninggal, kawan SMP mati, kawan SMA wafat, kawan kuliah satu-satu. Akhirnya kita tinggal sendiri. Bayangkan orang yang sekarang umurnya 80. Dari mulai kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan S1, kawan sekampung, nggak meninggal, tinggal dia aja lagi. Sampai akhirnya dia pun mati juga meninggal. Akhirnya datang juga kata orang. Pada akhirnya dunia ini tempat persinggahan. Dari Pekanbaru singgah sebentar di Batam, dari Batam singgah sebentar di Bintan, dari Bintan singgah sebentar ke Meranti, dari Meranti barulah balik ke tempat asal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara balik ini sibuklah menengok pemandangan yang cantik, ikan-ikannya, lautnya, danaunya, semuanya melalaikan. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai kamu dilalaikan oleh dua. Yang pertama amwalukum, harta. Yang kedua auladukum, anak. Gara-gara mengurus sesuap nasi, sholat subuh tinggal. Berangkatnya sebelum subuh. Sebelum subuh sudah berangkat. Sholat subuh tinggal. Sampai di tempat kerja matahari sudah terbit. Sholat syukur pun ketinggalan juga. Meeting, rapat, target, visi, misi, begitu, begini, begono, zuhur hilang. Masuk ke asar, lewat. Pulang, nunggu maghrib takut kemalaman, akhirnya berangkat, terjebak macet maghrib. Maghrib pun melayang. Sampai rumah, ketidur, isya pun lewat. Hari berubah, pekan berubah, bulan berubah, tahun. Begitulah setiap hari. Terus, sholat tinggal, makan tinggal. Makan siang tidak, makan malam lupa, sarapan pagi tidak, akhirnya kena penyakit mah akut asam lambung. Apa kata dokter? Dibawa ke Melaka, dibawa ke Singapura. Ini bapak terlalu sibuk cari makan sampai tak sempat makan. Memang unik manusia. Saking sibuknya mengurus dunia sampai akhirnya meninggalkan dunia. Barulah orang tersadar. Tengok tuh, yang sibuk kemarin mencari dunia, rupanya dunia ini tinggalkannya juga. Dan manusia terperosok di lubang yang sama berulang kali. Hanya keledai dungu yang mau masuk terperosok 2 kali. Kita orang yang sehat, dikasih Allah Subhanahu wa taala sehat akal, sehat hati, sehat pikiran. Insya Allah kita saling support, saling mengingatkan, selamat kita dari jebakan-jebakan dunia ini, insya Allah. Ada jebakan harta, ada jebakan anak, ada jebakan perempuan, ada jebakan popularitas, ada jebakan macam-macam.
Tapi insya Allah orang yang mengikuti jalan yang sudah digariskan Allah, dikirimnya satu nabi namanya Muhammad SAW, diajarkannya lah kita jalan, ini baik, ini tak baik, ini bagus, ini tak bagus, ini lewati, ini hindari. Insya Allah berkah kalau kita ikut itu, selamat kita dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat. Nabi Muhammad selamat, Nabi Isa selamat, Nabi Musa selamat, Nabi Ibrahim selamat, Nabi Nuh selamat. Kita tinggal mengikuti aja. Kalau kau ikuti jalan ini selamat. Cuman masalahnya orang kan, kalau cuman jalan itu, aku ingin jalan motong, aku ingin jalan pintas. Nah, ini yang mau mencoba jalan-jalan baru ini kan yang tak selamat, tenggelam. Itu semua ada titik koordinatnya. Pilot itu asal udah ditetapkannya pesawat ini kecepatannya begini, enggak. Itu maka pilot itu pakai pintu. Ini tempat kita, pilot di depan, pakai pintu. Beda sama mobil. Kenapa? Mana kita tahu pilot itu tidur depan? Titik ditetapkannya titik-titiknya itu tidur kan? Ya tapi kan dia berdua Pak Ustaz. Ya kalau dua-duanya mengantuk, baru kapan kita ketakutan? Kita ketakutan waktu mendengar berita ternyata oknum pilot positif narkoba. Barulah kita, tempat dia sakau kemarin di atas itu ya, mau mencoba-coba untuk menengok jalur arah baru. Lewati aja semua pilot pesawat dari Pekanbaru ke Batam, itulah jalur yang dilewati. Begitu juga dengan saya tengok nakoda kapal itu dari Sabang ke Aceh. Oh ternyata udah ada titik-titiknya Pak ya. Iya, kita pun gitu juga. Udah ada titik-titiknya, kita tinggal ikuti aja. Kanan kata dia kanan, kiri kata dia kiri. Ini haram, jangan pakai. Enggak. Ini boleh, ini tak boleh. Tinggal kita lewati aja. Pada akhirnya kalau kita lewati ini, maka kita pun selamat. Dan kalau sudah selamat, mana buktinya selamat? Sampai ke pelabuhan dengan selamat. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Alhamdulillah sudah punya komunitas KNPI, Biker Subuhan Paskas. Yang bingung mau bergabung dengan siapa, tengok cocoknya kemana. Saya ini Pak Ustadz naik sepeda ontel, jangan bergabung ke Biker Subuhan, ketinggalan, mereka naik motor. Cari di komunitas yang sepeda ontel. Ada orang yang hobinya itu karena motor itu cepat, tapi ada orang yang mau menikmati suasana yang pelan. Nggak bisa kita paksa. Saya tidak bisa memaksa kau mesti ikut Biker Subuhan. Nggak bisa. Orang dia tak suka laju lagi, dia mau pelan aja. Dia mau menikmati setiap goetannya itu ada kenikmatannya Pak Ustaz. Mana bisa kita paksakan? Jadi sesuai dengan selera kita masing-masing. Mau yang mana? Ada orang yang hobinya nasi goreng, karena menurut dia kalau tidak mengunyah itu tak makan. Tapi ada orang yang hobinya bubur ayam. Bagi dia mengunyah itu melelahkan, buang-buang waktu aja Pak Ustaz. Maunya kanan kiri gol langsung. Nah, jadi kita tak bisa paksa. Sesuai apa yang menarik, apa yang cocok, apa yang sesuai. Yang penting atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Pada akhirnya kita pun akan berakhir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah nasihat singkat pagi dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.